Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai wilayah dataran rendah dan juga dataran tinggi. Nah, sekarang kita akan mempelajari wilayah perairan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan wilayah perairan? Wilayah perairan merupakan wilayah yang digenangi air dalam jumlah yang banyak, atau dapat disebut juga sebagai wilayah yang terdapat kumpulan air, baik air yang mengalir atau tergenang. Nah, tahukah kalian ternyata wilayah perairan terbagi menjadi dua loh, yaitu wilayah perairan umum dan wilayah perairan laut. Nah, yang pertama kita bahas wilayah perairan umum dulu yuk. Wilayah perairan umum merupakan perairan yang berada di wilayah daratan, seperti sungai, rawa, dan juga danau. Nah, pernahkah kalian melihat sungai, rawa, ataupun danau? Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana ciri-ciri dari sungai, rawa, dan juga danau. Yang pertama yaitu sungai. Nah, sungai merupakan aliran air yang besar. Ciri-ciri sungai yaitu memiliki bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir berukuran besar, serta terdapat aliran air yang besar. Nah, sekadar informasi, hulu adalah awal mula aliran sungai, sedangkan hilir adalah sebuah aliran sungai yang berada di bawah atau yang merupakan ujung akhir aliran sungai. Contohnya seperti Sungai Cikapundung yang ada di Bandung. Kemudian yang kedua ada danau. Nah, danau merupakan cekungan besar pada permukaan bumi yang dibanjiri oleh air dan seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh tanah. Ciri-ciri danau yaitu memiliki kedalaman yang cukup dalam dan terdapat beberapa tumbuhan air di sekitar pinggir danau. Contohnya seperti Situ atau Danau Patenggang yang ada di Ciwidey. Yang ketiga yaitu rawa. Nah, rawa merupakan genangan air yang sangat luas yang terjadi akibat adanya drainase pembuangan air dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti Rawa Gede yang ada di Bogor. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana wilayah perairan laut. Nah, perairan laut merupakan bagian bumi yang tertutup air dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi. Perairan laut ini meliputi laut, teluk, dan selat. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana ciri dari laut, teluk, dan selat. Yang pertama yaitu laut. Laut adalah perairan yang sangat luas dan dalam. Ciri-ciri laut adalah airnya memiliki rasa yang asin karena terdapat kandungan garam dan menjadi ekosistem bagi hewan laut. Contohnya seperti Laut Pangandaran yang ada di Jawa Barat. Kemudian yang kedua ada selat. Selat merupakan wilayah perairan sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar. Ciri-ciri selat yaitu adanya laut sempit yang terletak di antara dua pulau, terletak di antara dua daratan, dan memiliki laut yang sempit. Contohnya seperti Selat Sunda yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, yang ketiga ada teluk. Teluk merupakan lautan yang menjorok ke arah daratan. Ciri-ciri teluk yaitu posisi laut yang masuk ke daerah daratan. Contohnya yaitu seperti Teluk Ciletuh yang ada di Sukabumi. Nah, anak-anak, sama seperti wilayah dataran rendah dan dataran tinggi, ternyata wilayah perairan juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Manfaat wilayah perairan bagi masyarakat diantaranya yaitu: yang pertama, sebagai sarana transportasi antar pulau ketika akan menyeberangi pulau. Kemudian yang kedua, sebagai sarana olahraga seperti misalnya olahraga selancar. Yang ketiga, sebagai objek wisata, Contohnya seperti pantai di Pangandaran. Yang keempat, sebagai tempat budidaya ikan. Contohnya seperti pantai di wilayah Pantura Jawa, yaitu di Indramayu, Cirebon, Brebes, dan Tegal, yang biasa digunakan untuk perikanan tambak dan air payau. Nah, yang terakhir yaitu sebagai irigasi pertanian. Biasanya para petani menggunakan air sungai untuk mengairi lahan pertaniannya. Nah, anak-anak, masyarakat yang tinggal di wilayah perairan umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Nah, anak-anak, itulah penjelasan mengenai wilayah perairan. Semoga penjelasannya dapat dengan mudah dipahami ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.